Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak. Ya, Bapak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Sama seperti Bapak yang semangat untuk memberikan materi pada hari ini. Baik adik-adik, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi Bahasa Indonesia kelas 8 yaitu teks eksposisi. Nah, adik-adik, tahukah kalian tentang teks eksposisi? Untuk mendalami materi ini, adik-adik silahkan simak video ini dengan seksama. Ya, adik-adik, tahu tidak apa itu teks eksposisi? Kemudian, bagaimana strukturnya? Selanjutnya, bagaimana cara membuat teks eksposisi? Nah, adik-adik, apakah kalian pernah membaca atau menemukan teks yang di dalamnya berisi isu atau masalah unik sehingga menambah wawasan baru kalian? Coba kalian ingat-ingat. Adik-adik sekalian, untuk lebih mendalami tentang teks eksposisi, Bapak ada sebuah teks. Silahkan adik-adik baca dan simak teks berikut. Teks berikut berjudul Mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Nah, adik-adik sekalian bisa baca dan simak teks ini. Baik, Bapak akan berikan waktu untuk adik-adik membaca dan menyimak teks berikut. Silahkan dibaca dan disimak adik-adik. Adik-adik, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Silahkan dibaca dan simak. Bagaimana adik-adik? Sudah selesaikah membaca teksnya? Ayo, bagaimana teks tersebut? Ya, dari judul teks tersebut, apa yang adik-adik dapatkan? Kemudian, teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks apa? Apa masalah dari teks tersebut? Isu apa yang diangkat dari teks tersebut? Tentu adik-adik sudah tahu ya. Baik, mari kita lihat. Isu atau masalah yang ditemukan dalam teks tersebut adalah sabun dapat membunuh bakteri dan virus. Kemudian, teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks apa? Ya, betul, teks tersebut masuk ke dalam jenis teks eksposisi. Lalu, adik-adik, apa sih teks eksposisi itu menurut adik-adik sekalian? Ya, teks eksposisi adalah memaparkan atau menjelaskan tentang masalah atau isu tertentu yang di dalamnya terdapat pendapat, argumen maupun fakta yang mendukung isu atau permasalahan tersebut. Ya, adik-adik bisa melihat penjelasannya berikut.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks eksposisi adalah suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan pendapat atau bukti pendukung sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Paragraf atau teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Jadi, adik-adik sekalian, tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan maksud dan tujuan, yaitu memaparkan suatu permasalahan yang terjadi atau isu yang terjadi, disertai pendapat atau bukti pendukung sehingga bisa memperjelas permasalahan atau isu dan menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca. Itu yang dimaksud dengan teks eksposisi, mengekspos ya. Berarti menjelaskan atau memaparkan dengan disertai pendapat maupun fakta. Apa itu pendapat? Apa itu fakta? Pendapat adalah hal atau kejadian yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Sedangkan fakta adalah hal atau kejadian yang benar-benar terjadi serta disertai oleh bukti. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Kemudian struktur teks eksposisi, bagaimana strukturnya? Nah, adik-adik bisa perhatikan. Struktur teks eksposisi umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yakni teksis, rangkaian pendapat, dan penegasan ulang. Ada 3 struktur teks eksposisi. Pak ulang, ada tesis, kemudian rangkaian argumen, serta penegasan ulang. Pak, tesis itu isinya apa? Kemudian rangkaian argumen itu isinya apa? Penegasan ulang isinya apa? Baik, adik-adik bisa melihat penjelasannya pada slide berikut. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pernyataan awal penulis berupa pengenalan isu, masalah atau uraian umum tentang topik yang akan dibahas. Letaknya, tesis ini ada pada bagian awal yang berisi isu ataupun masalah. Jadi adik-adik bisa menemukan isu atau masalahnya pada bagian awal. Kemudian rangkaian pendapat. Rangkaian pendapat berisi pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Jadi rangkaian pendapat itu bukan hanya berisi pendapat atau argumen saja, tetapi juga berdasarkan data dan fakta yang ada untuk memperjelas isu atau masalah yang ada di awal. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian ini merupakan sebuah simpulan yang menegaskan kembali tesis yang dibicarakan di awal tadi. Nah, itu dia penjelasan dari ketiga struktur teks eksposisi. Nah, tentunya dengan kita belajar bersama-sama, kita dapat mengetahui bagaimana struktur teks eksposisi. Dan dengan belajar bersama tentunya akan mempermudah kita untuk memahami materi. Nah, adik-adik sekalian, setelah struktur teks eksposisi, bagaimana dengan unsur kebahasaan teks eksposisi? Nah, teks eksposisi harus memenuhi unsur dan kaidah kebahasaan tertentu. 1. Yang harus dipenuhi adalah bahasa baku. Bahasa baku apa? Bukan bahasa yang beku ya, tapi bahasa baku. Bahasa baku itu adalah bahasa yang sudah sesuai dengan pedoman dan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia.
atau sesuai dengan pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, itu adalah baku ya. Kemudian yang kedua, unsur kaidah kebahasaan teks eksposisi yang harus terpenuhi adalah bahasa leksikal. Apa itu bahasa leksikal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, leksikal adalah berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, berkaitan dengan kosakata. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata itu sendiri. Misal, seperti kata meja. Meja itu bentuknya persegi, memiliki kaki 4, dan bisa digunakan untuk menulis. Nah, dari bahasa leksikal tadi, untuk teks eksposisi sendiri memenuhi 5 bahasa leksikal yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang pertama, nomina, kata benda. Itu adik-adik sekalian sudah tahu kata yang dimaksud dengan kata benda. Contoh, meja, kursi, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata kerja atau verba. Contohnya, memakan, minum, mencangkul, belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Panjang, pendek, cantik, gagah, seperti adik-adik yang menonton video ini. Yang keempat, adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan sendiri contohnya di dalam rumah, di luar rumah ya. Saat itu adalah contoh kata keterangan ya. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Ada 2 jenis keterangan, yaitu keterangan waktu, keterangan tempat yang umum biasa kita temukan. Kemudian ada konjungsi atau kata hubung. Kata hubung jenisnya banyak sekali ya. Kata hubung antar kalimat, kata hubung kata antar kata, dan kata hubung antar paragraf ya. Tentu nanti adik-adik akan menemukan pada teks eksposisi. Baik adik-adik, selanjutnya, lalu bagaimana kita saat ingin menyusun teks eksposisi? Baik, adik-adik bisa perhatikan langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, memilih data yang sesuai dengan tema. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Yang kelima, membuat simpulan. Nah, itulah tadi langkah-langkah menyusun teks eksposisi adik-adik. Bapak berharap adik-adik semua dapat menyusun teks eksposisi sesuai dengan topik, sesuai dengan struktur kerangka karangannya yang terdiri dari 3 tadi. Tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ya, baik. Adik-adik sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah adik-adik sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan? Baik, Bapak berharap adik-adik semua dapat belajar dan mencermati kembali video ini serta memperbanyak literasi adik-adik sekalian, membaca berbagai referensi yang ada di bukunya untuk menunjang pengetahuan adik-adik terhadap teks eksposisi. Jadi, kemampuan memahami dan menyimpulkan teks eksposisi akan sangat berguna bagi kehidupan adik-adik. Misalnya, kita dengan mudah memahami informasi yang disajikan dalam sebuah artikel ilmiah populer sehingga menambah pengetahuan kita. Selain itu, kita juga dapat menyajikan pendapat kita dalam bentuk tulisan teks eksposisi. Nah, sampai sini dulu adik-adik. Bapak berharap adik-adik semua dapat memahami dan mengerti yang dimaksud dengan teks eksposisi serta dapat membuat teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, terima kasih sudah belajar dan memperhatikan materi Bapak pada kali ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua dan bisa dijadikan sebagai acuan adik-adik untuk belajar tentang
teks eksposisi. Terima kasih adik-adik telah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.